Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat malam pemirsa, di sebuah podcast YouTube milik holding BUMN Pariwisata, InJourney Talks, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmojo mengkritik proyek strategis nasional Light Rail Transit atau LRT Jabodebek dan juga kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yang menjadi kebanggaan Presiden Joko Widodo. Wakil Menteri BUMN mengkritik jembatan Longspan LRT yang disebut salah desain. Kemudian rangkaian kereta LRT yang disebut berbeda-beda spesifikasinya. Kritik untuk kereta cepat adalah sempitnya jalan masuk ke stasiun KCIC Halim sebagai stasiun utama terbesar dan termegah. Kritik wamen BUMN lewat podcast ini langsung direspons Presiden Joko Widodo dengan sidak ke LRT Jabodebek dan berpesan jangan senang untuk mencari kesalahan. Ada apa wamen BUMN mengkritik LRT Jabodebek dan kereta cepat Jakarta-Bandung? Dan yang paling penting, amankah moda transportasi massal yang akan menjadi warisan Presiden Jokowi ini? Bersama saya Leonard Samosir, pemirsa Nilai Economic Challenges dalam episode Kritik Wamen BUMN untuk Proyek Jokowi. Ini adalah yang pertama kali kita kerjakan. Jadi kalau ada koreksi, ada yang perlu dievaluasi, perlu ada yang diperbaiki, ya kita perbaiki. Jangan seneng mencari-cari kesalahan, karena kesalahan pasti ada. Isu-isu mengenai yang disampaikan sebelumnya, saya rasa itu isu pembelajaran yang harus disampaikan ketika kita rapat internal. Dan pemirsa, malam ini telah hadir bersama kita 4 orang narasumber, 3 orang hadir langsung di studio Metro TV. Yang pertama adalah anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Hairon. Pak Herman, selamat malam. Selamat malam. Ya. Kemudian juga telah hadir bersama kita ekonom atau pakar ekonomi Faisal Basri. Bang Faisal, selamat malam. Malam. Sehat-sehat Bang? Baik. Kemudian juga telah hadir bersama kita aktivis atau ketua Jokowi Mania Joman Emmanuel Ebenezer. Bro Noel, selamat malam. Selamat malam, Yuna. Dan juga telah bergabung bersama kita melalui saluran telekonferensi atau sambungan Zoom pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto. Pak Gigin, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya akan bertanya ke Bro Noel dulu karena di sini sebetulnya kami sudah berusaha mengundang Wakil Menteri BUMN, kami juga sudah berusaha mengundang wakil-wakil dari pemerintah tetapi tidak bisa hadir. Mungkin Bro Noel boleh menjelaskan sebetulnya apakah kemudian kritik itu yang disampaikan oleh Pak Kartiko yang Anda tahu itu sebetulnya memang untuk memperbaiki masalah. Kenapa kemudian disampaikannya sekarang? Itu kan sudah terbangun Longspan itu, atau memang ini adalah upaya untuk memperbaiki kondisi BUMN? Apa yang Anda tahu, Bro Noel? Ya, secara realita bisa kita lihat, memang itu yang disampaikan Pak Tiko itu kan realita ya, yang terjadi di beberapa proyek-proyek di BUMN. Yeah. Dan memang ini menjadi problem kita hari ini, apalagi beberapa kebijakan Presiden. Berkaitan dengan proyek-proyek besar ini kan bagian dari legacy yang harus beliau jaga. Yeah. Nah, pernyataan Presiden yang berkali-kali ya sudah, kalau soal dicari-cari kesalahannya sih mudah sekali, pasti setiap aspek itu pasti ada kesalahannya. Okay. Entah itu secara teknis atau secara apalah ya. Tapi Baik. secara substansial apa yang disampaikan Wamen itu sebetulnya itu menjadi kritik yang bagus ya, karena biar gimana pun itu menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai nanti
ke depan infrastruktur kemudian proyek-proyek besar ini dijalankan secara ugal-ugalan. Jadi apa yang disampaikan Pak Tiko ini, Pak Wamen ini menurut saya sudah bagus sekali ya. Karena biar gimana pun kebijakan ini kan selaras dengan apa yang diinginkan oleh presiden. Jangan sampai kebijakan itu tidak selaras. Jadi semua sama-sama ingin menjaga supaya proyek yang sudah berjalan ini jangan sampai mangkrak, jangan sampai menjadi candi-candi setelah presiden sudah tidak lagi memimpin di eksekutif. Kira-kira gitulah, Leonard. Bro Noel, yang menarik adalah ini kan sebetulnya pertama kali muncul itu di podcast ya. Siniar di kanal YouTube Injourney, dan sampai sekarang itu sudah tidak ada lagi, sudah di take down, sudah dihapus. Itu artinya memang sesuatu yang tidak benar harus disembunyikan kritik itu, atau seperti apa ya? Karena kalau memang itu ternyata benar untuk memperbaiki, kan harusnya tetap saja ada di siniar itu, di podcast itu. Problemnya siapa yang men-take down podcast itu? Berarti kan ada problem di podcast itu, mungkin ada kekhawatiran yang disampaikan mungkin membuat beberapa orang di lingkaran Jokowi tersinggung kali. Padahal sih secara substantif kan nggak masalah. Karena itu juga bagian yang harus disampaikan secara terbuka. Memang ada problem, dan problem itu kan nggak boleh juga kita sembunyikan. Apalagi presiden berkali-kali sampaikan setiap ada masalah ya harus kita evaluasi, biar ada solusi gitu. Bukannya disembunyikan begitu ya? Bukan disembunyikan. Jadi Pak Tiko apa yang disampaikan itu secara objektif lah saya melihatnya. Apalagi beliau kan menyampaikan secara profesional, dan juga dia punya tanggung jawab secara moral dalam penyampaian yang dilakukan beliau di podcast itu. Itu, Leonard. Baik, Bang Faisal, kalau Anda lihat sepertinya kritik ini kan harusnya membangun ya. Tapi beberapa orang bertanya-tanya kenapa kritik ini dilakukan, itu jembatannya sudah jadi. Keretanya, LRT-nya sudah diuji coba berkali-kali, bahkan presiden juga sudah ikut naik. Ini kan artinya bisa jadi masalah baru lagi. Kalau Anda lihat sebetulnya seperti apa manfaat kritik wamen BUMN itu, Bang Faisal? Mengingatkan, boleh jadi belum ada langkah tuntas, persiapan tuntas. Sementara deadline untuk meluncurkan proyek ini sudah di depan mata. Tadinya rencananya 18 Agustus mau dioperasionalkan, tapi akhirnya mundur ya. Risiko. Nah, kelihatannya komunikasi tertutup itu tidak efektif. Nah, jadi satu langkah extraordinary dari Pak Wamen untuk menyelamatkan proyek ini sebetulnya. Luar biasa, karena proyek ini kan bermasalah sejak awal. Sejak awal ya. Yang memimpin proyek ini bukan KAI, tapi Adikarya. Sebagai pembangun ya, konstruktornya ya. Konstruktornya dan developernya. Lead yang lead proyek ini dan Adikarya tidak terbiasa kan. Yang dia bangun properti gitu di sepanjang jalan itu. Salah dari awal ini akan kita bahas di bagian berikut, Bang Faisal dan Bapak-Bapak. Kita harus jeda dulu, pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pemirsa, saya ingin ke Pak Herman langsung. Pak Herman, ini kan kritik ini ada di masa uji coba yang tadinya akan dioperasionalkan 18 Agustus, jadi akhirnya katanya mundur ke 30 Agustus, tapi itu pun subject to change begitu kan, karena Presiden mengatakan keutamaan. Pengawasannya selama ini bagaimana, Pak?
Ya, dalam rapat-rapat di kami tentu semua persoalan terungkap ya. Dan cepat atau lambat ya masalah itu akan terungkap juga. Maksudnya dari awal sudah ketahuan bahwa ada masalah long span ini? Ya, sejak awal memang ada persoalan. Kalau kita ingat beberapa bulan ke belakang kan pada waktu uji coba terjadi tubrukan juga antara dua LRT itu. Yeah. Dan kalau kita merunut jauh kepada perencanaannya, LRT kan awalnya akan digunakan masinis, terus kemudian dibuat secara otomatis. Dan kalau melihat koordinasi antar instansi pengelola ataupun yang membangun, saya kira ini juga sebetulnya sejak awal ada persoalan. Saya yakin bahwa ini persoalan ini kan dengan persoalan keuangan, persoalan itu miskomunikasi itu gitu. Antara siapa dengan siapa dalam hal LRT ini, Pak? Ya, yang mengerjakan civil work-nya itu adalah karya-karya. Ya. Dan kemudian untuk penggunaan kereta Inka yang memproduksi. Nah, pada waktu ini diproduksi juga mismatch ya antara membangun infrastruktur civil work dengan keretanya juga kan ada spek yang berbeda. Nah, oleh karenanya ini menurut saya sesuatu yang sangat layak dan kita acungkan jempol lah kalau Pak Kartiko awal-awal uji coba ini menyampaikan bahwa ada persoalan-persoalan. Termasuk kenapa bisa melambat di long span yang belokan di Gatot Subroto ke arah Kuningan. Yang harus tinggal 20 km per jam itu, karena sempit. Dari 80 km per jam yang diperkirakan, saya juga sudah melihat uji coba, itu hanya bisa melewati dengan maksimum kecepatan 28 km per jam. Baik. Artinya bahwa kalau hitung-hitungan kecepatan waktu dan ketepatan waktu ini kan menggunakan otomatis train ya. Jadi ini berjalan tanpa awak gitu. Nah, oleh karenanya ya hitung-hitungan yang tidak konsisten ini juga membahayakan terhadap sistem yang berlaku gitu. Baik. Saya ingin ke Pak Gigin dulu. Pak Gigin, kalau Anda lihat harusnya semua kebijakan publik itu kan ada tahapan-tahapan ya. Ada mungkin kalau yang saya tahu itu FGD dulu, kemudian ada dengar pendapat, ada perencanaan. Biasanya kritik atau koreksi itu harusnya diadakan dari awal-awal fase. Ini sudah hampir operasional, kemudian ada kritik yang mendasar, walaupun dibantah Pak, oleh perancang relnya dibantah, oleh Kementerian PUPR dibantah, oleh Kementerian Perhubungan juga dibantah. Menurut Anda kelihatannya sekarang solusi yang paling baik seperti apa Pak Gigin? Yang pasti solusi yang paling baik dicari dulu kesalahannya di mana dan siapa yang bertanggung jawab. Karena kesalahan desain itu menunjukkan sebuah persoalan yang sangat serius. Karena artinya tidak hanya redesign yang dibutuhkan, tapi juga rebuild. Ini biayanya jelas sangat mahal. Kalau biaya itu berasal dari kantong pribadinya Pak Jokowi, nggak masalah dikecil-kecilkan. Tapi ini kan uang rakyat. Jadi betul-betul harus dicari supaya rakyat merasa puas dan tidak jadi kesalahan-kesalahan lagi. Karena apa? Kalau yang bertanggung jawab dibiarkan lolos begitu saja, tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Kita harus ingat bahwa pembangunan LRT ini sudah molor bertahun-tahun. Anda bisa bayangkan berapa besar kerugian yang diderita oleh masyarakat Indonesia akibat kemoloran ini, yang juga ditambah dengan berkali-kali kenaikan anggaran. Ini menunjukkan tidak ada sebuah studi yang komprehensif terkait dengan proyek LRT ini. Bayangkan 3-4 kali setahu saya itu terjadi perubahan anggaran dan jumlahnya tidak sedikit, dan ini masih mungkin akan terjadi lagi. Pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana dia diminta pertanggungjawabannya. Bro, terima kasih Pak Gigin. Bro Noel, ini kan kita sebenarnya di sini mencari solusi. Bukan mau mengkambing hitamkan siapa-siapa. Kalau memang ada kambing ya warnanya hitam, kita harus bilang dia memang hitam begitu. Kalau dalam hal kondisi ini LRT, Anda lihat siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab, lalu memperbaiki apa begitu, Bro Noel? Yang jelas pasti ya, Presiden juga kan berkali-kali menyampaikan. Ya, masukan yang disampaikan Wamen ini kan sebetulnya masukan yang internal ya peruntukannya, agar ini menjadi bahan evaluasi. Internal BUMN tadinya internal BUMN, perbincangan ya, itu.
sebetulnya Pak Menteri BUMN bertanggung jawab juga terhadap proses perjalanan ini, Pak Erick Thohir. Gitu. Presiden kan berkali-kali menyampaikan lah. Ya sudah, kalau seandainya ada problem ya disampaikan. Nah itu kan disampaikan oleh Pak Wamen. Nah, problemnya ini kan orang mulai sensi menghadapi 2024 gitu. Jadi ya selalu dikait-kaitan. Di sisi lain Presiden punya kepentingan agar proyek nasional ini berjalan dengan baik, agar itu menjadi legacy yang baik, bisa dinikmati oleh rakyat. Walaupun tadi disampaikan bahwa ini ada pertanggungjawaban moral untuk rakyat, karena ini kan duit APBN ya, pajak rakyat. Tapi saya yakin sekali bahwa Presiden sangat ingin proyek besar ini bisa dinikmati oleh rakyat secara keseluruhan. Nah persoalan teknis-teknisnya kita nggak mau juga bicara tentang salah A, salah B, tapi secara pertanggungjawaban moral itu harus ditanggung oleh Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Baik, kita akan lihat dulu Bapak-Bapak dan pemirsa, ini adalah pernyataan yang diberikan oleh Wamen BUMN Kartiko Wirjoatmojo lewat ini yang sempat disebutkan di dalam pembicaraan, tapi sebetulnya ada pernyataan berikutnya yang disampaikan kepada kami di Metro TV. Kalau ini ada kata-kata yang saya tidak pantas untuk membacanya sebetulnya, karena ini juga pembicaraan internal sih. Ada pernyataan dari Pak Kartiko beberapa waktu yang lalu kepada kami, kepada saya tepatnya lewat pernyataan pesan singkat. Kalau boleh saya bacakan begini. Kami di Kementerian BUMN menyadari saat ini kita bersama-sama membangun mega proyek seperti LRT, kereta cepat, kilang minyak, dan sebagainya sebagai bagian untuk pembelajaran supaya kita punya kemampuan baru. Jadi wajar kalau ada hal yang perlu dikoreksi. Ini bagian dari review atas yang sudah dikerjakan dan sudah dilakukan dan sudah dioptimalkan untuk bisa beroperasi secara aman dan nyaman. Konteks desain yang saya sebut bukan isu di civil works, tapi bagaimana integrasi prasarana, sarana, dan software yang mengoperasikan trainset secara otomatis. Kami bersama-sama Adikarya, KAI, Inka, LEN, dan Siemens memastikan bahwa LRT akan beroperasi mengutamakan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Tambahan informasi bahwa konteks penyampaian isu ini adalah diskusi internal untuk perbaikan kapabilitas manajemen proyek di lingkungan BUMN. Kementerian BUMN bersama Kementerian Perhubungan dan Kemenko Marves bersama-sama mengawal proyek ini supaya berhasil operasi dengan baik di bulan ini, artinya bulan Agustus. Bagaimana Bang Faisal menurut Anda? Ini jelas harusnya pernyataan dari Wamen BUMN, Bang Faisal. Ya, sejauh yang saya tahu ya, Pak Tiko ini kan profesional. Ya. Jadi dan dia berkali-kali meyakinkan Pak Jokowi dan Pak Jokowi mau dengar gitu. Jadi misalnya contohnya Pak, jalan tol Sumatera 2.700 km. Tol Trans Sumatera ya? Trans Sumatera tidak mungkin Pak Tiko katakan maksimal kalau 1.000 km saya akan selesaikan lah gitu keuangannya apa segala macam. Dan itu diikuti Presiden? Oke, diikuti Presiden. Oke. Untuk beberapa hal juga diikuti ya, karena memang profesionalism. Jadi apa yang harus dia ingatkan ya dia ingatkan. Feeling saya, tapi kan saya tidak tahu ya, feeling saya proses yang biasa itu tidak mempan. Jadi banyak sekeliling presiden yang semua bisa kan, menteri yang lain kan mendukung. Proses biasa maksud Bang Faisal adalah menyampaikan langsung ke presiden, kali ini tidak mempan sampai harus disampaikan di pembicaraan itu tadi. Di podcast saya itu. Saya rasa ya mengingatkan hati-hati. Ini keselamatan umat manusia nomor satu ini. Kalau yang lain-lain kan tidak terlalu sensitif ya. Dan argumen-argumennya termasuk juga konsekuensinya lebih berat karena kalau tidak dilakukan upaya perbaikan project management yang baik itu nanti cost of run-nya naik, BUMN yang dia kelola juga yang bermasalah kan. Jadi saya rasa Pak Jokowi patut bersyukur kepada orang yang berani mengingatkan karena sebagian besar orang memuji-muji saja gitu. Atau bahasa sederhananya asal Bapak senang. Sekarang maksud Bang Faisal ada seperti itu. Pak Herman, kalau melihat
operasional yang tadinya rencananya 18 Agustus, mundur 30 Agustus itu juga mungkin akan bisa berubah lagi. Artinya kan Pak Jokowi dengar ini, walaupun pernyataannya mengatakan jangan suka cari-cari kesalahan. Kalau Anda lihat solusinya apa ya? Karena tadi yang saya katakan itu Pak Herman, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan mengatakan semua ini desainnya bagus loh LRT ini. Bagaimana Pak? Pertama perlu saya sampaikan ya, kami berkali-kali rapat terkait dengan LRT dan kereta cepat ini di Komisi 6. Dan perlu saya sampaikan pada forum ini bahwa Pak Kartiko ini tak betul mengawal LRT dan KCJB ini. Tap kenapa? Karena memang saya juga mengeksplor banyak persoalan di dalam perjalanan proyek ini. Ya. Dari mulai tahap perencanaan, kemudian target penyelesaian. Awalnya kan target penyelesaian ini 1 Juni. 1 Juni itu dijamin bahwa dengan cost operan yang diberikan 2,6 triliun kepada LRT dan 4,3 triliun kepada KCJB, ini digaransi bahwa akan beroperasi 1 Juni 2023. Sekarang mundur ke tanggal rencananya 18 Agustus. Tapi mundur lagi. Kemudian mundur lagi kemungkinan di tanggal 20. 20 ya, bukan 30 ya? Ya, tanggal 20 Agustus kemungkinan. Tapi ya kemungkinan ada mundur lagi. Nah, dalam sebuah situasi proyek seperti ini, karena mundur terus berarti ada persoalan. Nah, persoalan ini tentu yang memang harus diurai. Sebetulnya di mana? Kalau tadi kalibrasi untuk karena terjadinya perubahan spesifikasi di dalam membangun kereta maupun penyesuaian terhadap long span Gatot Subroto ke Kuningan, untuk LRT saya kira ya ini harus diselesaikan cepat supaya betul-betul LRT yang menjadi milik bangsa ini ya tadi Bung Nay tidak mangkrak, keinginan proyek strategis ini jalan, bermanfaat untuk masyarakat. Tapi Pak Herman, ini jadi kalau menurut Anda sebagai wakil rakyat, yang benar yang mana nih? Karena kan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, termasuk perancangnya kan sudah banyak di media massa mengatakan tidak ada yang salah loh dengan desain long span yang melengkung itu. Yang benar yang mana nih? Ya kalau tidak ada masalah kan tidak diungkapkan. Dan kalau tidak ada masalah, kecepatan di long span ya tetap konsisten di 80 km per jam. Kalau dari 80 km per jam kemudian turun ke 28 km per jam maksimum, ya berarti kan ada persoalan, ada masalah. Padahal ini kan automatic train gitu ya. Jadi tanpa masinis. Kalau dia tanpa masinis, kemudian ada kecepatan yang berbeda, kan ini bahaya untuk lintasan. Nah oleh karenanya menurut saya apa yang disampaikan Pak Kartiko ini bagus dan supaya ada solusi. Ada solusinya ya ini sangat teknis sekali. Teknis kenapa? Karena menyangkut persoalan dengan spesifikasi keretanya dan kemudian dengan civil work-nya bagaimana menyesuaikan. Bahkan sistem yang harus dibangun sistem elektriknya ini kan harus dikalibrasi ulang gitu. Supaya betul-betul menyesuaikan terhadap kondisi existing saat ini gitu. Baik, keselamatan itu nomor 1 dan itu yang kita pujikan dari sikap pemerintah yang mengundurkan lagi operasional LRT. Tapi masalahnya bukan hanya LRT kelihatannya, kereta cepat Jakarta-Bandung juga masih ada masalah. Masalahnya apa? Tetap bersama kami, Economic Challenges, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita masih membicarakan seputar kritik internal sebetulnya untuk memperbaiki berbagai proyek. Yang tadi kita sampaikan adalah terkait dengan LRT Jakarta Bogor Depok Bekasi. Sekarang kita bicarakan soal kereta cepat Jakarta Bandung KCIC. Bro Noel lagi, saya mau tanya, ini KCIC juga dibahas oleh Wamen Kartiko yang mengatakan, bahkan ada kata-kata yang mungkin karena jengkel begitu ya. Dia mengatakan kok tidak berpikir PT KAI ini kereta besar gitu, panjang sekali Jakarta-Bandung, tapi stasiunnya yang utama di Halim, lalu juga di Padalarang di ujung berikutnya, itu kecil sekali aksesnya, tidak ada banyak aksesnya. Ini
bagaimana ya? Saya kurang mengerti pengawasan selama ini tuh seperti apa sebetulnya? Kok baru ketahuannya setelah mau dioperasikan lagi? Mirip dengan LRT nih, Bro. Ya, ini kan menjadi problem kita bersama lah ya. Ini Presiden berkali-kali juga sebenarnya sudah marah dengan perilaku orang-orang di bawahnya yang terlalu ugal-ugalan dalam mengerjakan proyek-proyek yang itu diharapkan Pak Jokowi menjadi legacy beliau. Karena kita lihat selain proyek LRT, kemudian kereta cepat dan lain-lainnya. Sebetulnya kan banyak juga proyek-proyek yang lain juga hampir sama problemnya yang kita lihat, Leonard. Jadi ya ini kita sesali lah ya. Itu Presiden udah berkali-kali, makanya kayak beberapa pekerjaan proyek besar kayak tol, dia langsung datang tuh berkali-kali. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa, lu jangan main-main. Ini saya punya tanggung jawab moral dan politik terhadap rakyat karena ini anggaran. Anggaran ini bukan anggaran kecil, anggaran besar triliunan. Uang rakyat ya? Uang rakyat, pajak rakyat. Kalian jangan kerjakan ini dengan cara-cara yang tidak baik. Makanya Presiden kan berkali-kali lah ya. Apalagi kayak kemarin beliau datang ke Cibubur. Itu kan sebetulnya ya Presiden coba nguji, ngecek benernya nggak sih kerjaan ini. Ternyata kan Pak Wamen mengkritik dengan kata yang sangat ekspresif ya, stupid, katanya bodoh. Dan realita memang bodoh gitu loh. Entah apalah ya, entah asal Bapak senang atau apa saya juga nggak ngerti. Karena dari apa yang kita diskusikan tadi, banyak problem sekali dari awal. Ya akhirnya ada penundaan-penundaan untuk merealisasikan agar proyek ini berjalan dari tanggal 18 besok, kemudian tanggal 22, kemungkinan juga kata Kang Emron itu akan juga mundur lagi. Ya akhirnya ya kita lihat kualitas para pekerja karena memang orientasinya nyari duit, gitu, nyari cuan kali ya. Dia tidak sadar bahwa ini proyek yang benar-benar harus diprioritaskan kan. Ini kan bentuk pembangkangan terhadap perintah Presiden. Itu loh. Tapi kalau KCIC ini kan mungkin akan lebih mudah ya. Ini saya awam sih, Bro Noel, untuk menyelesaikannya kalau memang soal jalannya kecil untuk mengakses stasiun itu kan tinggal dibuat. Kalau jalannya lebih mudah ya. Itu kan harusnya bisa langsung diperintahkan saja, tidak usah sampai kata-kata yang tadi itu bodoh itu. Lah iya, karena kan ini berkaitan dengan penambahan kos juga ketika ada perubahan. Ini kan problemnya di situ. Makanya Presiden, loh kok duit segini sudah dikasih diberikan kok masih kurang lagi. Kalau ada perbaikan berarti ada penambahan kos. Baik. Persis kayak Bang Faisal Basri tadi sampaikan. Pasti ketika ada perubahan setitik apapun pasti ada penambahan kos. Gitu loh. Bang Faisal, ini kalau kita bicara soal pinjaman proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, itu juga kan kelihatannya partner Indonesia itu kalau bahasa anak muda menang banyak, Bang. Yang tadinya minta 2% bunganya, itu kan sempat jadi 4%, sekarang jadi 3,4%. Ini memang biasa ya bahwa proyek antara government dengan government di tengah jalan itu berubah menyesuaikan keadaan, atau Bang Faisal lihatnya seperti apa? Ini itu tandanya project manajemennya buruk sekali dan memang kelemahan di negeri kita ya. Secara umum project management kalau ada koordinasi, kemudian yang diingatkan oleh kajian World Bank walaupun ya World Bank lugas sekali bahasanya. Jadi tidak ada integrasi antara proyek fisiknya dengan perencanaan keuangan. LRT maupun kereta cepat itu pembiayaannya belum jelas sejak awal. Dari awal? Sejak awal. Bahkan kalau seingat saya itu setahun lebih itu dana untuk memulai LRT itu dari Adikarya. Dari BUMN Adikarya? Adikarya. Kemudian coba bayangkan saja lead konsorsium di KCIC dari pihak Indonesianya bukan KAI. Wika. Padahal ini adalah kereta cepat. Kereta cepat. Udah masalah baru. Jadi ada korban yang berat, yang besar, yang dialami bertubi-tubi oleh PT KAI ini. LRT Palembang, rugi, kereta bandara, mudah-mudahan bentar lagi untung ya prosesnya itu ya. Kemudian karena terjadi perubahan-perubahan di
tengah jalan. Jadi misalnya dulu lewat Walini, sekarang tidak, pada larang dimasukkan, itu kan ongkosnya merancangnya ulangnya lagi mahal itu. Tapi kan sebetulnya Bang Faisal itu karena banyak perubahan. Salah satu yang sering dijadikan alasan adalah COVID. Itu salah satu penyebab katanya perubahan perhitungan itu. Itu bagaimana? Tidak ada hubungannya mengubah mengubah stasiun. Faktanya adalah PTPN tidak sanggup injek store modal. Jadi nggak lewat Walini tadinya. Apa urusannya PTPN coba dengan kereta cepat? Ini kan menjadi apa ya? Kalau saya melihat Pak Herman, masalahnya kan adalah dieksekusi ya. Niatnya sih bagus. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang punya kereta cepat. Keren Pak. Saya sebagai anak bangsa juga bangga. Tapi ketika pelaksanaannya seperti sekarang, kalau Anda lihat lebih banyak mudaratnya untuk kemudian misalnya di hold dulu seperti yang Anda usulkan, partai Anda usulkan untuk diaudit begitu, atau memang sambil jalan, sambil diperbaiki. Ini kan salah satu cara yang dilakukan oleh Pak Wamen ini adalah memperbaiki sambil jalan. Bagaimana Pak Herman? Ya, pada waktu mengajukan cost operan, memang kami meminta audit. Dan itu dijalankan, diaudit oleh BPKP. Dan untuk memastikan bahwa cost operan ini betul-betul memberikan dampak yang positif untuk melakukan percepatan terhadap penyelesaian kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, kalau ada masalah saat ini, memang dalam perjalanannya banyak sekali perubahan-perubahan. Contoh, dulu kita akan langsung Jakarta-Tegaluar. Kemudian di tengah ada dibangun kompleks Walini. Kemudian perjanjiannya berubah bahwa penyertaan modal dari PTPN, kemudian dari Wijaya Karya, dari PT Kereta Api tidak dihitung sebagai base equity. Pada akhirnya kemudian pemerintah Indonesia harus menyetor terhadap ekuitas. Nah itulah yang kemudian menjadi cost operan yang 4,3 triliun itu. Nah inilah yang pada akhirnya juga merubah format terhadap yang ada. Misalkan dulu Halim itu nggak sebesar ini, lebih besar lagi sebetulnya rencananya. Tapi sudah dikecilkan. Ini dikecilkan. Ini dikecilkan. Kemudian kan harus membangun stasiun di Padalarang dulu di situ. Aksesibilitasnya tidak masuk dalam perencanaan awal. Nah sehingga akses terhadap stasiun ini ya pada akhirnya apa yang dikritik oleh Pak Tiko saat ini, ketika kemudian ingin memenuhi target yang mungkin ditargetkan oleh Presiden, bahkan 1 Juni juga ini tadinya akan di-launching, dioperasionalkan, ternyata kan ini kan tidak tercapai. Nah oleh karena itu menurut saya, ya ini kan jangan sampai menjadi proyek mangkrak lah ya. Semua yang dikritik oleh Pak Tiko saya kira baik, tinggal bagaimana kita memperbaiki ke depan, dan tentu dengan kepastian manajemen proyek. Jangan sampai kemudian setelah satu diselesaikan ada masalah lainnya. Karena ini juga pada akhirnya kan menjadi aset milik bangsa. Jangan hanya memindahkan masalah begitu ya. Jangan sampai membuat masalah dengan masalah. Ya jawabannya gini Leonard. Tapi sebentar dulu. Evaluasi itu Menteri BUMN yang sibuk mau jadi wapres kali. Sebelum Bro Noel sampaikan lagi, saya ingin ke Pak Gigi. Pak Gigi kalau melihat masalah sekarang kan lebih banyak mudaratnya kalau misalnya 2 proyek besar ini dihentikan, kemudian dievaluasi dulu baru dilanjutkan lagi karena kan biaya bunganya akan terus berjalan. Menurut Anda solusi yang paling visible untuk KCIC ini apa Pak Gigin? Saya kira paling visible sekarang ini adalah ya nggak ada paling visible karena apa? Karena kalau diberhentikan proyek itu sekarang diistirahatkan itu juga akan memakan biaya yang sangat banyak. Kemudian kalau dipaksakan untuk jalan sementara akses ke stasiun belum selesai, kemudian masih ada masalah teknis yang lain, itu kan juga menyebabkan kerugian besar karena masyarakat tidak mau naik ke kereta api itu. Mengingat sekarang saja sudah banyak moda transportasi publik yang bisa membawa siapapun dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya dalam waktu yang tidak beda jauh dengan kereta cepat. Dalam arti kereta cepat
buatan Cina ini kan hanya berhenti di satu stasiun di Jakarta. Sementara kalau kita naik moda transportasi yang lain ada banyak stasiun, misalnya naik travel ada puluhan titik. Maka kalau hitung Jabodetabek ada ratusan titik dan hanya dalam waktu 2,5 jam sampai Bandung. Kalau kita naik kereta cepat ini, waduh, untuk antri menuju stasiunnya aja udah capek kita. Ya seperti itu. Jadi pemerintah sekarang ini betul-betul mempertimbangkan mana lebih merugikan. Dihentikan sementara atau tetap dijalankan dengan risiko kerugian yang sangat besar. Baik, terima kasih Pak Gigin. Bro Noel boleh dilanjutkan tadi yang saya harus tahan ini bagaimana? Kan sebetulnya Presiden harus mengevaluasi lah Menteri BUMN yang secara kinerja ini sebetulnya secara profesional juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi seorang wamen coba mengkritik di internal dengan kata-kata yang menurut saya sangat ekspresif ya. Dia bilang stupid. Artinya entah yang disampaikan ke internalnya itu siapa, saya yakin ini pernyataan ini disampaikan buat Erick Thohir kali ya. Karena Erick Thohir ini kan selalu sibuk dengan pencitraan politik yang sebetulnya menurut saya sangat memalukan. Tapi Bro Noel, laba BUMN, dividen, kinerja kan meningkat memang. Itu disampaikan juga oleh Menteri BUMN sekian waktu yang lalu. Iya, ada penambahan dividen. Tapi kan harus dilihat juga dampak dari itu kan hari ini mungkin ada penambahan dividen. Tapi nanti berapa tahun kemudian ini kan jadi proyek mangkrak. Yang pasti akan menambah kosnya. Takut jadi bom waktu begitu? Iya, ini pasti jadi bom waktu. Kita lihat aja nanti. Saya menyampaikan ini akan menjadi bom waktu Pak suatu saat nanti setelah Presiden tidak menjabat lagi. Dan Erick Thohir bertanggung jawab karena beliau ini selalu sibuk dengan citra-citra momen Pilpres kali ya, apalagi dia hari ini. Ini Bro Noel bukan sedang mencari-cari kesalahan kan? Karena Presiden Jokowi kan mengatakan jangan suka mencari-cari kesalahan. Tidak kalau mencari kesalahan, ada tapi yang kita diperbaiki butuh harus orang yang punya dikoreksi. pertanggungjawaban. Responsibility ini penting. Harus ada ya? Iya dong, nggak bisa enggak. Karena itu kan pajak rakyat. Jangan sampai nanti rakyat menyalahkan Pak Jokowinya. Di sisi lain Pak Jokowi kan memerintahkan perintah eksekutifnya kan ada di Menteri BUMN. Baik. Gitu. Kita bicarakan nanti usahakan ada solusi yang paling masuk akal, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita di akhir diskusi kita malam ini, saya ingin ke Pak Gigin dulu. Pak Gigin, walaupun tadi Anda katakan sebelum jeda kelihatannya tidak ada solusi yang masuk akal atau yang visible, tapi kan harusnya ada action Pak. Kira-kira apa Pak untuk KCIC atau KCJB ini dan juga LRT supaya kita tetap bisa mendapatkan tambahan fasilitas infrastruktur ini dengan kerugian seminimal mungkin, Pak Gigin? Ya, yang pasti kata yang paling sering saya dengar dari para pelaksana proyek besar adalah koordinasi dan solusi. Koordinasi tujuannya agar mereka bisa bekerja dengan efisien dan efektif. Solusi agar mereka bisa menemukan rumus untuk menyelesaikan persoalan dengan cepat dan efektif. Tapi dua kata ini seolah-olah menjadi sekadar permainan saja dari sebuah bisnis di balik proyek. Karena itu supaya persoalan lebih cepat selesai harus ada suatu tindakan yang lebih keras dan tegas supaya koordinasi dan solusi ini menjadi sesuatu yang real sesuai dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Karena ingat, proyek ini seluruhnya dibiayai oleh rakyat. Meskipun sementara ini diambil dari utang, toh pada akhirnya yang membayar adalah rakyat juga. Baik. Terima kasih Pak Gigin. Bro Noel, kalau Anda lihat yang disampaikan oleh Wamen BUMN kritik ini, dua proyek ini untuk LRT dan KCIC, itu vitamin, suplemen untuk memperkuat kinerja BUMN dan proyek-proyeknya, atau racun? Yang pasti vitamin lah, ya nggak mungkin racun. Karena biar gimana pun kan ini biar tidak ada pengulangan lagi.
Makanya tadi jangan-jangan kata stupid ini disampaikan untuk Erik kali ya. Itu lebih pantas itu. Belum tentu. Ya, karena yang paling bodoh menurut saya cuman Erik. Karena kata-kata itu buat Erik itu menurut saya jangan-jangan gitu ya kata stupid ini. Karena ini kan menteri yang selalu sibuk dengan pencitraan yang nggak berkualitas lah. Ini karena Bro Noel tidak diajak sama Pak Erik untuk berkegiatan atau bagaimana ini? Nggak juga, karena kan kita bisa mengevaluasi berapa tahun dia jadi Menteri BUMN. Kita lihat beberapa BUMN juga sebetulnya sudah demo bangkrut. Kalau tidak disuntik oleh negara juga sudah kolab itu. Untuk dua proyek ini solusinya menurut Anda kira-kira yang paling masuk akal apa? Yang paling masuk akal pasti dilanjutkan, karena memang serba salah. Mundur kita akan rugi besar. Sudah banyak yang maju masuk di ya situ pasti ada kerugian, tinggal dimitigasi aja. Mana yang skalanya kerugiannya paling kecil gitu loh. Tidak ada pilihan kan, pasti harus dijalankan, tidak mungkin tidak. Apalagi presiden sangat-sangat tersinggung lah dengan kejadian ini. Apalagi kan ini salah satu bagian proyek prioritas presiden lah. Tapi presiden masih mendengarkan ya kritiknya, karena diundurkan semua nih operasional dua proyek. Presiden sangat mendengar kritik. Presiden tidak pernah tipis kupingnya soal hal kayak begitu. Beliau senang sekali dengan kritik-kritikan. Tinggal presiden ya punya juga keberanian untuk mengevaluasi Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Tapi pernyataan di layar ini Bro Noel kan Pak Jokowi mengatakan begitu, jangan senang mencari-cari kesalahan. Kita karena tidak kesalahan senang. pasti ada. Kita tidak senang. Karena baru pertama kali. Tidak senang. Justru kita mau menjaga presiden jangan sampai presiden ditipu, dikerjain oleh pembantunya. Oke. Gitu. Baik, terima kasih. Bang Faisal, apa yang terjadi ini kan sebenarnya mungkin kalau saya berbaik sangka kurangnya pengawasan eksekusi. Mungkin juga perencanaan yang tadi Bang Faisal sudah katakan. Kira-kira bisa tidak kita meminimalkan efek merugikan, efek merusak dari kelanjutan dua proyek ini, Bang Faisal? Makanya untuk proyek infrastruktur itu sejak awal kita ingatkan, infrastruktur itu lampi. Jadi skalanya besar, sekali dimulai dia tidak bisa mundur lagi. Oleh karena itu perencanaan proyek dengan perencanaan keuangan, perencanaan tata ruang segala macam harus terintegrasi. Nah Pak Jokowi berulang kali mengatakan mengambil keputusan itu harus cepat. Bagus cepat, tapi disertai dengan hitung-hitungan yang jelas. Ini hitung-hitungannya belum jelas, udah dimulai penugasan. Tidak ada visibility, tidak ada tender, jadi tidak ada pembanding. Kalau tidak ada pembanding, bagaimana Anda bisa dapatkan yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada? Tapi sudahlah, ini sudah jadi, makanya jangan diulangi lagi. Proyek infrastruktur harus direncanakan secara seksama, matang. Nah yang kedua, ditekan kerugiannya, kerugiannya karena misalnya kereta cepat ini entah berapa puluh tahun biaya operasinya lebih besar dari pendapatan. Apalagi tarifnya udah diturunkan 250.000. Rencananya ya? Rencananya. Jadi berat ini. Dan kembalilah ke akal sehat. Kembalilah diserahkan kepada orang yang betul-betul profesional. Ingat loh, kereta cepat ini sudah diserahkan kepada Pak Luhut untuk selesaikan. Pak Luhut nggak pernah bicara lagi nih tentang kereta cepat. Karena mungkin, pusing juga. Ya pusing dan tugasnya yang lain juga mungkin banyak. Terima kasih Bang Faisal. Pak Herman, sebagai wakil rakyat yang mengawasi kinerja eksekutif, tentunya kan juga menyuarakan kegelisahan kita. Kira-kira apa yang akan disampaikan kepada pemerintah, Pak Herman? Ini kan transportasi publik, ya. Keamanan tentu menjadi nomor satu. Dan karena keamanan nomor satu, kemudian kenyamanan juga harus diutamakan. Efisiensi bagi publik untuk bisa menggunakan transportasi ini juga harus dijamin oleh negara. Oleh karenanya menurut saya jangan terburu-buru untuk segera dioperasionalkan. Selesaikan dulu infrastruktur penunjang untuk memudahkan para pengguna ini baik itu keluar maupun masuk. Bayangkan kalau saat ini gangnya, jalannya sangat sempit. Untuk KCIC itu ya. Kemudian konektivitasnya belum terkoneks dengan transportasi lainnya, baik di Halim maupun di Padalarang gitu. Apalagi Tegaluar gitu ya, Tegaluar. Ini akan menyebabkan justru
meningkatkan biaya tinggi bagi publik. Nah, oleh karenanya bagaimana juga harus selain mempersingkat waktu, juga mengefisienkan biaya bagi publik. Nah, yang kedua menurut saya, hal-hal yang ini menjadi persoalan nggak apa-apa kita angkat ini menjadi sebuah pembelajaran dan sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Bukan Tidak untuk perlu melawan begitu ya, ditutup-tutupi. bukan Tidak. untuk menjatuhkan, bukan. Ya saya kira kritik adalah vitamin lah gitu ya. Dan kita juga ingin bahwa proyek yang sudah sangat besar mengeluarkan biaya ini ya harus selesai. Jadi walaupun nanti operasionalnya misalnya lewat dari bulan Agustus, kan kalau saya tangkap ini tuh untuk membangkitkan semangat kita di bulan kemerdekaan, ada 2 proyek besar yang akan dioperasikan. Kalau itu pun mundur tidak apa-apa. Ya menurut saya tidak ada persoalan. Kan Pak Jokowi masih ada 17 Agustus berikutnya begitu ya. Dan yang terakhir menurut saya karena ini juga sangat terkait, Argo Parahyangan ini ya jangan dihilangkan. Rencana mau dihilangkan ya? Ya rencana memang kalau ini dioperasionalkan menjadi 2 pengeluaran akhirnya. Nah menurut saya ini harus tetap dipelihara karena akan banyak sekali masyarakat yang sangat terkait dengan rangkaian dari keberadaannya stasiun Bandung ataupun di stasiun-stasiun lainnya. Ini UMKM rakyat kecil juga memanfaatkan di situ. Kalau ditutup, semua mati, usaha masyarakat juga mati. Oleh karenanya ini tetap dijalankan saja. Di samping itu kereta cepat mungkin sebagai kereta eksekutif, kereta yang bisa lebih menjangkau kecepatan lebih tinggi. Biayanya juga jangan disamakan. Saat ini kan ada rencana untuk Argo Parahyangan dinaikkan, ini juga jangan menurut saya. Tetap ini menjadi transportasi publik kelas menengah ke bawah. Pak Herman, Bang Faisal, Bro Noel, dan juga Pak Gigin. Dan pemirsa, ada ungkapan mengatakan bahwa roket itu mencapai tujuannya hanya dengan koreksi terus-menerus. Kalau tidak ada koreksi, roketnya mungkin tidak akan sampai. Itulah yang coba kita berikan pada malam ini. Dan inilah akhir dari Economic Challenges malam ini. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak Economic Challenges malam ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, selamat malam, sampai jumpa.